Pernah merasa hidup kayak roda yang selalu berputar di tempat? Kayak udah berusaha keras, tapi tetap saja keuangan seret, hutang menumpuk, dan mimpi-mimpi besar terasa jauh? Saya juga pernah. Dulu, saya berpikir masalahnya ada di luar. Ekonomi susah, pekerjaan minim, gaji pas-pasan. Tapi ternyata akar masalahnya jauh lebih dalam, tersembunyi di dalam pikiran saya sendiri. Sebuah program batin yang terus berbisik, "Kamu nggak mampu, ini bukan untuk kamu." Dan yang lebih parah, saya percaya bisikan itu. Rasanya seperti terlahir dengan kartu remi yang kurang lengkap, uang selalu habis sebelum waktunya, dan kemajuan terasa seperti siput yang lagi mogok. Saya ingat betul, waktu itu terlilit hutang sampai kepala pening. Bukan karena nakal, tapi memang penghasilan minim. Malunya bukan main, rasanya benar-benar tak berdaya. Rasa itu seperti terjebak dalam lingkaran setan yang nggak ada ujungnya. Sampai akhirnya seseorang memberikan saya sebuah buku dengan kalimat sederhana, "Lakukan persis apa yang saya katakan dan kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan." Kedengarannya mustahil, jauh dari kenyataan saya, tapi ada api keyakinan di matanya dan mungkin, hanya mungkin, itulah yang membakar semangat saya. Langkah pertamanya sederhana. Tuliskan nominal yang ingin dicapai di sebuah kartu, lalu baca setiap hari. Tebak apa yang saya tulis, $25.000. Sekarang mungkin terdengar sedikit, tapi waktu itu angka yang tak terbayangkan. Saya bahkan tak kenal siapapun yang punya uang sebanyak itu. Meskipun digabung uang teman-teman saya, masih jauh kurang. Tapi saya tetap menulisnya. Awalnya, saya membacanya dengan ragu-ragu, seperti main-main saja, tapi saya terus melakukannya. Perlahan tapi pasti, sesuatu mulai berubah. Pikiran saya mulai terfokus pada bagaimana mendapatkan uang, bukan hanya bagaimana membayar hutang atau sekedar bertahan hidup. Pernah hitung berapa jam sehari Anda khawatir tentang uang? Berapa jam Anda fokus berpikir bagaimana mendapatkan lebih banyak? Kebanyakan orang hidup dalam ketakutan, takut kehilangan pekerjaan, takut tagihan membengkak, takut bermimpi besar lalu kecewa. Tapi ingat, ketakutan tak akan membayar hutang, hanya akan melahirkan lebih banyak ketakutan. Setelah mengubah cara pandang saya tentang uang, peluang mulai bermunculan. Seseorang menawarkan pekerjaan bersih-bersih lantai yang menghasilkan lumayan. Tanpa ragu, saya menerimanya mulai dari $15 per bulan, kemudian $65, lalu $95 tambahan setiap bulannya. Bayangkan, gaji saya sebagai petugas pemadam kebakaran waktu itu $400. Artinya, penghasilan saya naik lebih dari 20% hanya dengan mengubah fokus. Itu baru permulaan. Dengan mentalitas baru itu, pintu-pintu kesempatan lain terbuka lebar. Kurang dari setahun, penghasilan saya mencapai $12.500 per bulan. Lebih dari $170.000 per tahun. Saya yang hanya lulusan SMA, yang tumbuh dengan keyakinan bahwa uang hanya untuk segelintir orang, tiba-tiba mengalami lompatan luar biasa. Semua berawal dari sebuah kartu kecil di saku. Banyak orang berpikir, itu tidak akan berhasil untuk saya. Tapi tanyakan pada diri Anda, apakah Anda benar-benar sudah mencoba? Apakah Anda memberi kesempatan pada mimpi Anda? Atau malah menyabot diri sendiri sebelum memulai? Statistik menunjukkan lebih dari 80% orang tidak punya target keuangan yang jelas. Dan sebagian kecil yang punya sering menyerah sebelum 30 hari. Itu artinya, pikiran Anda belum terlatih untuk mengejar kemakmuran. Masih terlatih untuk sekedar bertahan hidup. Tapi inilah rahasianya. Anda bisa memprogram ulang pikiran Anda. Mulai sekarang juga, putuskan untuk tidak menjadi korban lagi. Jangan dikendalikan oleh saldo rekening, hutang, atau rasa tidak aman. Mulailah dengan satu langkah sederhana. Tentukan target angka, tulis, visualisasikan, baca, dan rasakan.
Pikiran bawah sadar tak bisa membedakan kenyataan dan imajinasi. Ia merespon apa yang Anda ulang-ulang dengan emosi. Jadi, ulang terus, tak masalah jika terasa konyol di awal. Yang penting adalah menanam benih baru. Dan mungkin, hanya mungkin, benih itu akan menjadi awal kebebasan finansial Anda. Bertahun-tahun saya dihantui oleh pikiran tentang hutang. Bangun tidur memikirkan hutang. Berjalan sambil ingat tagihan yang jatuh tempo dan tidur pun tak tenang memikirkan cicilan yang belum terbayar. Yang paling berbahaya adalah tanpa sadar saya menjadi seseorang yang hanya fokus pada kekurangan. Saya tak berpikir untuk menghasilkan uang, tak berpikir untuk membangun kekayaan, hanya berpikir bagaimana memadamkan kebakaran hutang. Mungkin Anda pun sedang melakukan hal yang sama. Anda kira memikirkan uang, tapi sebenarnya Anda memikirkan kekurangan uang, membiarkan rasa takut menguasai. Terperangkap dalam getaran yang menarik lebih banyak kekurangan tanpa Anda sadari. Berapa kali Anda mengucapkan kalimat seperti, uang nggak tumbuh di pohon, gaji segitu nggak cukup buat apa-apa. Nanti kalau udah ada sisa, baru saya tabung. Perhatikan pola. Semua kalimat itu berangkat dari asumsi bahwa uang itu langka, sulit didapat, dan jauh dari jangkauan. Sekarang berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, berapa kali hari ini Anda berpikir kreatif tentang cara menghasilkan lebih banyak uang? Berapa kali Anda memikirkan kelimpahan, kemakmuran, dan hidup tenang dengan fokus dan niat yang kuat? Kebanyakan orang tidak pernah melakukannya. Mereka hanya bertahan hidup. Baru setelah saya mengubah fokus, segalanya mulai berubah. Dan inilah intinya. Uang tidak datang ketika saya ganti pekerjaan, tetapi ketika saya mengubah fokus. Selama saya memikirkan hutang, saya menarik lebih banyak hutang. Tapi ketika saya mulai berpikir tentang bagaimana menghasilkan uang, tentang peluang nyata dan solusi, pikiran saya mulai menunjukkan jalan. Saya ingat suatu hari mendengar seseorang mengatakan bahwa ada penghasilan bagus dari jasa kebersihan lantai. Saya tidak pernah mempertimbangkannya sebelumnya, tapi kali ini saya tidak langsung menolak ide tersebut. Saya tidak berpikir, ini bukan untukku, atau ini terlalu sedikit. Saya berpikir setuju ini adalah sebuah langkah. Saya mulai dengan kontrak sederhana, $15 per bulan untuk membersihkan sebuah kantor. Lalu datanglah kontrak lain, 65 di sini, 95 di sana. Dalam beberapa minggu, penghasilan tambahan saya sudah melampaui gaji tetap saya. Mengapa? Karena saya berhenti fokus pada kekurangan dan mulai mencari gerakan, mencari momentum. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tapi pikiran Anda hanya melihat apa yang diprogram untuk dilihat, seperti radio. Jika Anda menyetel frekuensi ketakutan, kekurangan, keraguan, Anda hanya akan mendengar suara-suara yang memperkuat hal itu. Tapi jika Anda beralih ke frekuensi kemakmuran, Anda akan mulai melihat peluang di mana sebelumnya Anda melihat hambatan. Saya belajar dari seorang mentor. Hasil yang Anda tuai hari ini adalah cerminan dari apa yang Anda fokuskan secara terus-menerus. Lihat rekening bank Anda, itu akan menunjukkan dengan jelas apa yang telah mengisi pikiran Anda. Ingin mengubahnya, ubah fokus Anda. Lakukan tes ini 7 hari ke depan, luangkan 5 menit setiap hari untuk menulis secara detail cara menghasilkan lebih banyak uang dengan kemampuan yang sudah Anda miliki. Tidak perlu keajaiban, manfaatkan apa yang Anda punya. Jago masak, buat bekal makanan untuk tetangga. Punya keahlian tertentu, ajarkan secara online. Berbakat dalam komunikasi, jual keahlian tersebut. Percayalah, kelimpahan lebih dekat dari yang Anda kira, tetapi Anda hanya akan melihatnya ketika Anda melihat ke arah yang benar. Penelitian Universitas Stanford menunjukkan bahwa perhatian selektif memengaruhi lebih dari 80% dari apa yang kita perhatikan di sekitar kita. Artinya, apa yang Anda cari
akan Anda temukan. Jika Anda mencari cisulah, Anda akan menemukannya. Tetapi jika Anda memulai hari dengan berkata, hari ini saya akan menemukan ide untuk menghasilkan lebih banyak uang, pikiran Anda akan bekerja ke arah itu. Itulah yang terjadi pada saya. Saya tidak punya gelar, tidak punya koneksi, tapi saya punya tekad untuk tidak membiarkan keadaan mengendalikan saya. Saya memutuskan untuk tidak menunggu tagihan jatuh tempo untuk merasa buruk. Saya mengantisipasinya. Antisipasi cara berpikir baru itu yang menyelamatkan saya dari jerat hutang dan membawa saya ke penghasilan ratusan ribu dolar dalam hitungan bulan. Anda tidak perlu mengubah dunia besok, tetapi Anda perlu mengubah fokus hari ini. Dan semuanya bisa dimulai dengan pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk menciptakan nilai dan dibayar untuk itu? Pertanyaan itu, jika ditanyakan dengan tulus dan diulang setiap hari, bisa membawa Anda ke jalan yang benar-benar baru. Itulah yang terjadi pada saya. Dan jika itu terjadi pada saya, itu bisa terjadi pada Anda. Anda mungkin tumbuh dengan pemikiran bahwa $1 juta adalah uang yang sangat banyak, hampir mustahil dicapai, hanya untuk orang-orang yang beruntung atau berasal dari keluarga kaya. Mungkin Anda memandang angka itu sebagai sesuatu yang berada di galaksi lain, terlalu jauh untuk dipikirkan. Tapi izinkan saya mengatakan, $1 juta bukanlah uang yang banyak. Dan karena Anda percaya bahwa itu banyak, maka angka itu akan tetap berada jauh dari jangkauan. Saya harus memprogram ulang pikiran saya sepenuhnya untuk memahami hal ini. Dan saya ingin menunjukkan caranya. Selama Anda berpikir bahwa angka itu sangat besar dan tak terjangkau hanya untuk orang lain, maka angka itu akan tetap seperti itu. Pikiran Anda bahkan tidak akan mencoba menemukan jalan, karena Anda sudah memberi perintah bahwa ini bukan untukku. Mari kita lakukan latihan. Bayangkan Anda mendapatkan $20.000 per minggu. Tahukah Anda berapa jumlah itu dalam setahun? 1 juta. Dan jika Anda mendapatkan 40.000 per minggu, tetapi hanya selama 25 minggu, juga 1 juta, 60.000 per minggu selama 16 minggu. Lagi-lagi 1 juta. Melihatnya, matematika menunjukkan bahwa itu bukanlah angka yang mustahil. Yang kurang bukanlah uangnya. Yang kurang adalah Anda melihat uang sebagai sesuatu yang biasa. Dan itulah yang mulai saya lakukan. Saya berada dalam penerbangan selama 25 jam dari Toronto ke Kuala Lumpur. Saya mengambil buku catatan, pena, dan kalkulator. Dan selama hampir sepanjang penerbangan, saya bermain-main dengan angka-angka. Menganalisis, memecah nilai menjadi bagian-bagian kecil, 20.000 per minggu, 10.000 per minggu, beberapa sumber pendapatan. Saya tidak hanya berhitung, saya sedang mengubah persepsi saya. Karena inilah kebenarannya. Pikiran Anda membutuhkan pengulangan untuk menerima ide baru. Tidak cukup hanya mendengar sekali, Anda harus membuat pikiran menerima sebagai kenyataan. Dan satu-satunya cara adalah dengan mendekatkan nilai itu, melihatnya setiap hari, membagi, mengkalikan, berpikir tentang cara untuk sampai ke sana. Sampai pikiran bawah sadar Anda berhenti menolak dan mulai bekerja sama. Ketika itu terjadi pada saya mulai berpikir berbeda. Saya berhenti melihat 1 juta sebagai sesuatu yang jauh. Saya mulai memperlakukannya sebagai sesuatu yang biasa. Dan disitulah saya mulai berpikir seperti orang-orang yang menghasilkan uang sebanyak itu. Saya menyadari sesuatu. Tidak ada orang yang menghasilkan jutaan dolar bergantung pada satu sumber pendapatan. Tidak ada jutawan serius yang mempertaruhkan semuanya pada satu sumber penghasilan. Mereka melakukan diversifikasi. Mereka memikirkan aset. Mereka menciptakan saluran pendapatan. Mereka menjual pengetahuan. Mereka menginvestasikan waktu dalam ide-ide yang berkembang biak. Dengan pemikiran itu, saya menelepon seorang teman, Mark Victor Hansen,
Mungkin Anda mengenalnya dari buku Chicken Soup for the Soul. Saya menelepon begitu saya tiba di bandara. Saya sangat bersemangat, sampai hampir tidak membiarkan dia tidur. Saya berkata, "Mark, mari kita buat seminar. Mari kita beri nama Forum Juta Dolar. Kita akan mengajari orang-orang untuk menghasilkan $1 juta dengan menciptakan banyak sumber pendapatan." Dia sama bersemangatnya dengan saya. Kami mengumpulkan tim yang hebat, Jack Canfield, Bernie Dorman, Lee Poulos, dan menciptakan acara selama seminggu penuh di hotel-hotel Ritz-Carlton terbaik yang bisa Anda bayangkan. Di sanalah muncul ide-ide yang menghasilkan jutaan dolar. Bisnis yang secara harfiah mengubah hidup. Chicken Soup for the Soul sendiri lahir di lingkungan itu. Buku tersebut terjual jutaan kopi setelahnya. Dan semuanya berawal dari satu hal. Kami berhenti melihat $1 juta sebagai angka yang sangat besar. Anda juga harus melakukannya. Karena selama Anda memperlakukan angka itu sebagai raksasa, Anda akan bertindak seperti orang kecil. Dan kenyataannya adalah Anda bukanlah orang kecil. Anda hanya diajari untuk berpikir kecil. Saya menantang Anda untuk mengambil kalkulator sekarang. Hitunglah, berapa produk seharga $100 yang harus Anda jual untuk mencapai $1 juta, 10.000. 100 produk seharga 10.000, 1.000 layanan seharga $1.000. Pikiran Anda akan terbuka ketika Anda membiarkan diri Anda untuk memvisualisasikan. Dan kemudian pikiran Anda akan mulai bekerja untuk Anda. Teknik visualisasi aktif ini ditambah dengan pengulangan angka, bagaikan sihir. Tapi ini bukan sihir dalam arti mistis, ini adalah sihir neurologis. Studi di bidang neuroscience menunjukkan bahwa otak mulai memperkuat koneksi sinaptik berdasarkan apa yang Anda fokuskan berulang kali. Artinya, jika Anda bermain-main dengan angka setiap hari, pikiran Anda akan mulai membangun jalan nyata untuk mewujudkannya. Sekarang perhatikan baik-baik, Anda mungkin berpikir, tapi ini kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tetapi jawablah dengan jujur. Berapa kali Anda benar-benar sudah mencoba? Berapa kali Anda berkomitmen untuk memvisualisasikan dan bertindak secara disiplin menuju angka konkret? Sebagian besar orang tidak pernah melakukannya. Tetapi tahukah Anda apa yang lebih aneh? Sedikit orang yang melakukannya berhasil. Berhentilah berpikir bahwa 1.000, 10.000, 100.000 adalah angka yang besar. Angka-angka itu hanya tampak besar karena Anda melihatnya dari bawah. Tetapi ketika Anda mengubah sudut pandang, naik satu tingkat, dan melihat dari atas, Anda akan mengerti, tidak ada angka yang terlalu besar untuk pikiran yang terarah dengan baik. Inilah kuncinya. Buat angka-angka itu terlihat kecil, dan uang akan mulai tampak mungkin. Dan ketika sesuatu tampak mungkin, Anda akan bertindak. Dan ketika Anda bertindak, Anda akan berubah. Dan ketika Anda berubah, Anda tidak akan pernah kembali seperti semula. Perubahan besar dalam hidup saya terjadi ketika saya menyadari bahwa masalahnya bukanlah kecerdasan, pendidikan, atau asal-usul saya. Masalah sebenarnya adalah program tak terlihat yang telah tertanam dalam diri saya sejak kecil. Dan program yang sama, kondisi batin yang sama, mengendalikan kehidupan miliaran orang saat ini, termasuk mungkin Anda. Sebagian besar orang menjalani kehidupan yang tidak mereka pilih secara sadar. Mereka mengulangi pola yang diwariskan, ide-ide yang membatasi tentang uang, kesuksesan, hubungan, tujuan. Semuanya itu ditanamkan sebelum mereka memiliki kemampuan untuk memilih. Pernah merasakan bahwa Anda berusaha keras, mencoba berubah, membaca buku, menonton video, tetapi tetap saja berada di tempat yang sama. Itu terjadi karena pikiran sadar tidak mengendalikan hasil Anda. Anda mungkin tahu segalanya. Anda mungkin telah membaca semua buku tentang kemakmuran, mengikuti kursus keuangan, mendengarkan para ahli terbaik, dan tetap saja merasa terhambat.
karena yang mengendalikan hidup Anda bukanlah apa yang Anda ketahui, tetapi apa yang Anda percayai secara bawah sadar, dan keyakinan itu bukanlah milik Anda. Mereka telah diinstal. Sejak bayi, pikiran bawah sadar Anda telah dibentuk. Semua yang orang tua Anda katakan tentang uang, apa yang Anda lihat di rumah, apa yang Anda dengar di sekolah, apa yang Anda rasakan di jalan, semuanya itu masuk langsung, tanpa filter, ke pusat kendali hidup Anda. Dan ini menciptakan paradigma, perangkat lunak tak terlihat yang menentukan bagaimana Anda berperilaku, bagaimana Anda merasa, dan terutama berapa banyak yang Anda hasilkan. Pernah mendengar ungkapan seperti uang tidak membawa kebahagiaan atau lebih baik miskin tapi jujur? Pernah melihat seseorang dihakimi karena memiliki banyak uang seolah-olah dia tamak atau tidak jujur? Ide-ide ini menempel di pikiran Anda tanpa Anda sadari. Masalahnya bukan mendengarnya sekali. Masalahnya adalah mendengarnya berulang kali sehingga pikiran bawah sadar memperlakukannya sebagai kebenaran mutlak. Jadi, ketika Anda mencoba menghasilkan lebih banyak uang, ketika Anda ingin maju, ketika Anda bermimpi besar, sesuatu di dalam diri Anda menarik rem tangan. Dan Anda bahkan tidak tahu mengapa. Inilah yang perlu diganti. Pertama kali saya menyadari hal ini dengan jelas adalah ketika saya mulai mempelajari cara kerja pikiran secara mendalam. Saya sudah menghasilkan uang dengan cukup baik, tetapi saya merasa ada batas tak terlihat. Saat itulah saya menemukan model visual pikiran yang diciptakan oleh seorang dokter jenius, yang menyatakan bahwa pikiran bukanlah suatu hal, tetapi suatu aktivitas. Dan bahwa rahasia transformasi terletak pada mengubah citra yang kita miliki tentang pikiran, untuk kemudian mengubah program yang berjalan di dalamnya. Saya menghabiskan 9 tahun mencoba memahami apa yang telah mengubah hidup saya begitu drastis. Bagaimana seseorang tanpa pendidikan formal, dengan riwayat hutang, tanpa keahlian luar biasa, bisa menjadi jutawan yang berkeliling dunia membantu orang lain. Dan ketika saya akhirnya mengerti, semuanya masuk akal. Saya mengubah paradigma saya. Tanpa sadar di awal, saya melakukan persis apa yang perlu dilakukan. Mengulang, memvisualisasikan, percaya. Saya memprogram ulang pikiran saya, dan Anda pun bisa melakukannya. Tetapi ini membutuhkan kejujuran yang brutal terhadap diri sendiri. Anda perlu berhenti dan bertanya, jenis keyakinan apa yang saya miliki tentang uang? Dari siapa saya mewarisi ide-ide ini? Keyakinan-keyakinan ini membantu atau membatasi saya. Dan ketika Anda memiliki jawaban ini, Anda perlu memulai proses penggantian. Bagaimana? Melalui pengulangan yang sadar, melalui visualisasi emosional, melalui penggunaan kemampuan mental tingkat tinggi Anda, seperti imajinasi, kemauan, persepsi, dan akal. Alat-alat ini ada di dalam diri Anda, tetapi hampir tidak ada yang mengajarkan cara menggunakannya. Sekolah tidak pernah mengajarkannya, masyarakat tidak pernah mengajarkannya, tetapi alat-alat itu nyata, dan ketika Anda mulai menggunakannya dengan niat, Anda dapat menciptakan program baru. Program yang bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Ingin contoh? Salah satu paradigma yang paling merusak adalah paradigma kelangkaan. Ia mengatakan bahwa tidak ada cukup uang untuk semua orang, bahwa jika Anda mendapatkan uang, orang lain akan kehilangan, tetapi lihatlah sekeliling. Dunia ini penuh dengan uang, secara harfiah miliaran dolar bergerak setiap hari. Jadi, mengapa Anda tidak mendapatkan bagian Anda? Karena pikiran bawah sadar Anda percaya bahwa itu bukan untuk Anda. Sekarang bayangkan mengulangi setiap hari dengan perasaan dan keyakinan, saya adalah penerima uang yang hebat, saya pantas untuk makmur, ada kelimpahan yang tersedia untuk saya. Pada awalnya, sistem Anda akan menolak. Ia akan mengatakan bahwa itu adalah kebohongan.
Tetapi jika Anda terus melakukannya dengan disiplin dan emosi, pemikiran baru ini akan mulai berakar. Dan kemudian Anda mulai melihat perubahan. Anda mulai menyadari peluang yang selalu ada di sana. Tetapi program lama, Anda membuat Anda mengabaikannya. Ini bukan teori. Ini adalah ilmu perilaku. Neuroscience telah menunjukkan bahwa otak memiliki plastisitas. Ini berarti bahwa ia dapat dikonfigurasi ulang, tetapi membutuhkan konsistensi. Kebutuhan pengulangan. Sahabat, pernah merasa kayak roda yang terus berputar di tempat? Kerja keras tapi hasilnya gitu-gitu aja? Rasanya kayak ada tembok tak terlihat yang menghalangi jalan menuju kesejahteraan. Banyak yang bilang, rezeki sudah diatur, atau itu cuman untuk orang-orang tertentu. Tapi, percayalah, nasibmu bukan sesuatu yang sudah terpatri sejak lahir. Kita semua punya potensi untuk mengubah cerita hidup kita sendiri. Bayangkan, seperti sungai yang mengalir, rezeki itu selalu ada, terus bergerak. Yang perlu kita ubah adalah bendungan di dalam diri kita sendiri. Bendungan itu berupa pola pikir yang sudah mendarah daging, warisan dari lingkungan atau pengalaman masa lalu. Kita mungkin terbiasa dengan keadaan kurang, dengan kesulitan finansial, sampai rasa susah itu jadi zona nyaman. Bayangkan seperti katak yang hidup dalam air mendidih, pelan-pelan airnya menjadi panas, sampai dia tak menyadari lagi bahayanya. Sama seperti itu, kita seringkali terjebak dalam lingkaran setan. Ingin kaya, tapi takut sukses. Ingin bahagia, tapi malah menghancurkan kebahagiaan sendiri. Ingin lebih, tapi terus mencari alasan untuk tetap di zona aman. Kok bisa? Karena otak kita lebih nyaman dengan apa yang sudah familiar, sekalipun itu negatif. Pernah pacaran bertahun-tahun dengan orang yang jelas-jelas menyakiti atau bertahan di pekerjaan yang membosankan hanya karena takut kehilangan? Itulah pola pikir yang sama, hanya medianya saja yang berbeda. Sukses finansial juga begitu. Bukan soal jumlah uang yang didapat, tapi tentang bagaimana kita berdamai dengan keberlimpahan. Ingat, ketika kita mencapai kesuksesan, seringkali kita malah bertindak gegabah, boros, bahkan menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Ini karena kita belum siap secara emosional. Kita belum belajar untuk hidup dalam kelimpahan, belum terbiasa dengan rasa aman dan nyaman yang datang dari kesejahteraan. Kita perlu belajar mengelola energi sukses itu, menikmatinya tanpa rasa takut dan khawatir akan kehilangan. Bayangkan dirimu di masa depan, tenang, berlimpah, dan bahagia. Rasakan sensasinya. Apa yang kamu rasakan? Nyaman? Atau masih ada rasa takut, gelisah, atau merasa tak pantas? Jika ada rasa tidak nyaman, itulah yang harus kita ubah. Kita perlu melatih diri untuk merasa pantas, untuk menikmati prosesnya, untuk bersyukur atas setiap pencapaian kecil. Ubah pola pikir, ubah hidup. Ini bukan soal magic, tapi soal konsistensi dalam membangun mentalitas yang kuat dan sehat. Langkah pertama sudah dimulai dengan pemahaman ini. Lanjutkan perjalananmu dengan belajar lebih banyak di video selanjutnya. Sampai jumpa.